Halo pemirsa, apa kabar? Semoga dalam kondisi yang prima. Kembali berjumpa bersama saya Randy Wicaksana dalam program VOA Global Report from New York City. Kita buka segmen pertama dengan segmen Global Highlight. Presiden Joe Biden umumkan kebijakan pengetatan imigrasi Amerika Serikat Selasa 4 Juni kemarin. Kebijakan tersebut memperketat aturan pemberi suaka kepada imigran yang menyeberang batas AS Meksiko secara ilegal dan akan langsung kembali dideportasi. Kebijakan ini berlaku segera dengan pengecualian kepada anak-anak tanpa pendamping, orang sakit, dan korban perdagangan manusia. DPR Slovenia setujui pengakuan kemerdekaan negara Palestina dengan suara mayoritas Selasa 4 Juni kemarin mengikuti langkah Spanyol, Irlandia, dan Norwegia pada bulan Mei lalu. Dari 27 negara Uni Eropa, Swedia, Siprus, Hungaria, Republik Ceko, Polandia, Slovakia, Romania, dan Bulgaria juga telah akui negara Palestina. Negara Malta disebut akan menyusul juga berikan pengakuannya. Claudia Sheinbaum menjadi presiden perempuan pertama Meksiko dengan suara lebih dari 58%. Claudia adalah peneliti iklim dan juga mantan wali kota dari Mexico City. Suara yang diraih oleh Claudia disebut adalah raupan suara terbesar dalam sejarah pemilu Meksiko. Sosial media X secara resmi memperbolehkan konten dewasa berlalu lalang di lini masanya. Pengguna sekarang diperbolehkan unggah konten dewasa selama kontennya konsensual. Aturan X sebut ingin menyimbangkan kebebasan dengan membatasi konten dewasa dari anak-anak atau orang dewasa yang tak ingin melihatnya. X melarang konten yang mengeksploitasi, tidak konsensual, mengobjektifikasi, dan yang membahayakan anak-anak di bawah umur. Putra seorang anggota Kongres Amerika Serikat viral karena berekspresi jenaka di tengah-tengah pidato yang disampaikan oleh ayahnya di gedung DPR AS. Anggota DPR Partai Republik, John Rose, tengah berpidato soal putusan pengadilan Donald Trump saat sang anak berekspresi jenaka ke arah kamera. Di akun X-nya, John Rose sebut sebelumnya ia berpesan ke sang anak untuk tersenyum ke kamera untuk adiknya di rumah. Itu tadi Global Highlight pemirsa. Sekarang kita masuk ke berita yang pertama di segmen pertama ini. Menteri Pertahanan Amerika Serikat dan Tiongkok bertemu dalam Shangri-La Dialogue untuk menurunkan tensi di kawasan. Sementara analis menakar proyeksi kebijakan luar negeri Presiden terpilih Prabowo Subianto lewat pidato yang disampaikan dalam dialog pertahanan terbesar di Asia ini. Selengkapnya disampaikan dalam liputan VOA berikut ini. Untuk pertama kalinya, Menteri Pertahanan AS dan Tiongkok bertemu di Singapura. Sebelumnya, Tiongkok selalu menolak untuk melakukan diskusi tingkat tinggi ini. 始终对交流合作持开放态度，但这需要我们双方来向向而行。 Menhan AS menyebut benturan militer bisa dihindari dan dialog berperan besar. And every conversation is not going to be a happy conversation, but it is important that we continue to talk to each other. Termasuk ancaman militer Tiongkok terhadap Taiwan, wilayah yang dianggap Tiongkok sebagai miliknya. Dalam sengketa Laut Cina Selatan, kapal-kapal Tiongkok mengusik kapal kecil Filipina, memunculkan kekhawatiran akan bisa terpantiknya Fakta Pertahanan AS Filipina. Ini menunjukkan pentingnya Amerika dan Tiongkok terus berdialog, menurut analis. But the priority now is to tune down the temperature to create the right atmospheres for greater confidence building measures as well as more dialogues and outreach. Shangri-La Dialog digagas atas minimnya dialog rangka kerja pertahanan regional di kawasan ASEAN, tidak seperti di negara-negara Eropa misalnya. Ketika pertama kali diadakan pada tahun 2002, yang hadir hanya perwakilan pertahanan dari negara-negara di kawasan. Saat ini menjadi sebuah konferensi tingkat menteri yang dihadiri 40-an negara. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto menyoroti sejumlah isu keamanan regional dan global. Menurut analis, kesempatan ini jadi peluang Prabowo untuk mengecek persepsi publik.
Kan dia memberi gestur mungkin untuk test case ya. Apa kira-kira apa ada yang pro dan kontra, karena masalah dukungan kita ke Palestina saja kan sebetulnya di dalam negeri itu pro dan kontra ya Mbak. Analis lain melihat keberlanjutan peran Indonesia di luar negeri akan bergantung pada kesosokan Prabowo dan pilihan Menteri Luar Negeri. Yang membedakan Jokowi dengan Prabowo adalah Prabowo ini lebih memiliki pengalaman dealing dengan foreign counterpart. Personal touch dari Prabowo yang mungkin akan memiliki pengaruh dalam kebijakan luar negeri kita, tapi juga terkait siapa menteri luar negerinya. Kalau misalkan nanti dari Kementerian Luar Negeri atau orang yang memang profesional gitu ya, bukan orangnya Prabowo, bisa jadi keberlanjutan akan berlanjut, nggak akan banyak berubah dari Jokowi. Dalam dialog ini, Prabowo juga bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Dan kita akan melanjutkan segmen berikutnya dibawakan oleh rekan saya Arya Budianto dari Washington DC. Ane, ada apa yang menarik dari Washington DC? Silakan. Ya, Randy dan pemirsa, sehabis ini saya akan ajak Anda melihat berbagai aktivitas musim panas di Amerika. Jangan lewatkan terutama buat Anda yang senang moge atau motor gede, juga boat atau perahu rekreasi, karena ada sejumlah diaspora dengan hobi tadi di segmen berikutnya. Hanya di VOA Global Report. Halo pemirsa, masih di VOA Global Report bersama saya Aryatna Budianto di Washington DC. Memorial Day atau Hari Pahlawan di Amerika setiap Senin terakhir di bulan Mei dianggap sebagai awal musim panas di sini, walaupun unofficial ya pemirsa, alias tidak resmi. Selain toko dan bisnis menggelar diskon besar-besaran, ciri khas lainnya dari Memorial Day adalah parade motor gede atau moge. Konvoi ribuan moge ini sebetulnya untuk advokasi veteran di Amerika, tapi saking terkenalnya pemirsa, banyak orang non-Amerika yang juga ikutan, termasuk tentunya diaspora Indonesia. Yuk kita ikuti liputannya bareng Irfan Ihsan dan Ronan Zakaria. Salah satu yang menandai dimulainya berbagai kegiatan musim panas di ibu kota Amerika Serikat adalah tradisi pawai ribuan motor besar yang diberi nama Rolling to Remember. Lihat deh, ada berapa ribu motor di sini nih, motor-motor gede semua. Nah, sekarang ini kita ada di salah satu tempat area parkiran markasnya Departemen Pertahanan Amerika yang disebut sebagai Pentagon. Itu Pentagon di sebelah sana tuh. Jadi ini sebenarnya merupakan sebuah gerakan juga ya. Mereka ingin membuat awareness kepada pemerintah dan juga masyarakat mengenai isu-isu yang dialami oleh para veteran perang, para tawanan perang, dan juga orang-orang yang masih hilang dalam peperangan. Tahun 88 digelarlah Rolling Thunder yang pertama. Dan saat itu nggak disangka-sangka bisa menarik sekitar 2.500 bikers. Dan ternyata setiap tahun akhirnya semakin besar sampai akhirnya pernah menyedot sampai sekitar ratusan ribu bikers dari seluruh penjuru Amerika datang ke Washington DC di Memorial Day atau Hari Pahlawan. Nah, sempat vakum sampai akhirnya muncul lagi, sekarang namanya berubah menjadi Rolling to Remember. We're from Northwest New Jersey up by the Delaware Water Gap, and we're happy to be here. Probably about 5.5. 5.5 hours? Yeah. Riding from New Jersey here, yep. Buat yang ikutan acara Rolling to Remember ini atau siapapun yang berkunjung ke sini bisa ngambil air, jeruk, snack, ada kaos juga, tapi kalau kaos kita kasih donasi untuk organisasi yang menyuarakan kepentingan para veteran perang ini. Free, all the snacks are free. Our goal is to try to educate families and soldiermen of the PTSD triggers. This will keep them from having episodes and getting back into civilization. Oh, I think it's amazing. I'm a veteran myself, and I think this is amazing. Komunitas Indonesia penggemar motor besar yang tinggal di negara bagian Maryland dan Virginia turut serta dalam acara yang digelar di akhir pekan Memorial Day atau Hari Pahlawan ini. Dari mana Thomas? Bogor. Dari Bogor. Jakarta. Dari Jakarta dengan siapa? Yani. Hip-hop dari Jakarta Tebet. Dari Jakarta, dari Tebet. Yeah. Wah, biasa nongkrong di Tebet Mas ya? Iya, Pak. Di Jakarta Tebet. Dari Tebet juga? Oh, oke.
Dari Jakarta Timur. Afi dari Kalimalang, Jakarta Timur. Jakarta Timur. Kiwi dari Cirende. Oh, apa lupa daerah asal dari mana? Agnia dari Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Oke. Tiara dari Semarang. Dari Semarang. Benny dari Danau Toba. Oh, dari Danau Toba. David dari Bandung. Ini malah pas banget nih datang ke sini lagi ada event ini ya. Iya, kebetulan lagi jalan-jalan. Terus kita ada teman dari ADC East Coast kan. Ya udah akhirnya malam ambil motor, pagi langsung datang ke sini. Akhirnya ketemu kumpul sama teman-teman semua. Pawai motor Rolling to Remember tahun ini diperkirakan diikuti sekitar 20.000 pemotor dari berbagai wilayah di Amerika. Dari Washington DC, Irfan Ihsan, Ronan Zakaria, VOA. Seru ya parade moge tadi. Nah, masih soal kendaraan rekreasi pemirsa. Ternyata di Amerika semakin banyak orang yang beli boat atau perahu rekreasi sejak pandemi. Berbagai marina dan dock atau tempat berlabuhnya perahu di sekitar Washington DC bahkan kewalahan pemirsa. Karena permintaan lebih besar daripada kesediaan tempat parkir. Contohnya ada di liputan berikut ini. Sejak pandemi, aktivitas luar ruangan semakin populer. Kecenderungan ini menghidupkan dan menguntungkan berbagai lini bisnis di Amerika, termasuk industri perahu. Menurut penelitian Asosiasi Produsen Maritim Nasional, industri perahu rekreasi di Amerika Serikat naik 36% antara 2018 hingga 2023, menghasilkan 230 miliar dolar atau 3.500 triliun rupiah. Juga peningkatan 14% lapangan kerja bidang industri rekreasi maritim. Industri ini melonjak paling pesat di Florida, California, dan Texas. Washington DC pun tak ketinggalan. We have a current wait list at this marina, and that wait list has only gotten longer. Padahal hobi perahu atau boating merupakan kegiatan yang mahal. Tergantung gede besarnya perahu kita sih. Kalau yang Aji kan 19 feet, itu bayarnya $200 lah sebulan. Tapi kalau yang lebih gede itu perahunya bisa sampai $600 per bulan. Itu $600 buat nyimpen boat di marina aja. Belum maintenance-nya tiap tahun. Kalau punya boat itu ada aja yang harus dibenerin lah. Setahun itu 2.000 lah, kita ngeluarin 2.000 untuk maintenance aja ya. Untuk parkir di Columbia Island Marina misalnya, biayanya antara 2 hingga $10.000 per tahun berdasarkan panjang perahu. Tapi bisnis tetap ramai. We operate 3 marinas and 6 boathouses in the Washington metropolitan area, all on the Potomac River. And since even before the pandemic, we've seen growth as much as 10 to 15% per year. Menurut Aji, kemudahan akses marina di wilayah Washington DC dan sekitarnya menjadi salah satu alasan mengapa ia memilih punya perahu. Pertama di Indonesia dulu suka mancing gitu, pas kita di Amerika sekarang ada kesempatan untuk mempunyai boat. Kayaknya enak gitu punya boat sendiri gitu. Nah, jadi kalau kita mau keluar ke laut nggak harus dibawa, tinggal kita ke marina langsung aja gitu. Industri ini pun bermanfaat bagi siswa SMA atau kuliah yang bekerja paruh waktu selama libur musim panas. Mengasah keterampilan baru sekaligus hasilkan cuan. Getting out in nature and being able to relax, getting away from the screens that everybody's so addicted to just experience beautiful weather. Menurut Aji, tak sedikit teman sesama pemilik perahu yang memilih tinggal di air. Menurut mereka, hidup di air lebih murah daripada bayar sewa apartemen di kota besar. Sehingga terlepas dari biaya-biaya tadi, masih banyak warga yang tertarik. Dari Washington DC, VOA. Masih seputar perairan pemirsa, 8 Juni adalah Hari Laut Sedunia. Jadi sehabis break nanti, Randy Wicaksana di kota New York akan kembali dengan liputan seputar peran laut dan juga ancaman terhadapnya. Stay tune di VOA Global Report.
Welcome back to New York City, pemirsa. Sebuah perusahaan startup di Los Angeles, California membangun teknologi untuk memindahkan karbon dioksida dari lautan. Mungkin nggak ya ini jadi cikal bakal yang bisa menolong kita dari dampak perubahan iklim? Kita simak laporan selengkapnya berikut ini. Dari lokasinya di pelabuhan Los Angeles, proyek pilot dari perusahaan rintisan Captura mampu menyerap hingga 100 ton karbon per tahun. The ocean's huge, covers 70% of the surface of the planet. If we can demonstrate that you can use the ocean to remove CO2 from the atmosphere in this way, the potential is very large. Lautan sudah menyerap sepertiga karbon dioksida di atmosfer, menurut pendiri Captura, yang juga peneliti di California Institute of Technology. If we can undo that ocean acidification by decarbonizing ocean water, that water on the surface acts effectively as a sorbent for further drawdown of carbon dioxide. Sistem Captura hanya menggunakan listrik dan air laut. Mengacu pada kesuksesan proyek Los Angeles, Captura membangun fasilitas di Norwegia yang diharap bisa menyerap 1.000 ton karbon per tahun. Untuk bisa memperlambat perubahan iklim secara signifikan, miliaran ton karbon dari laut harus dilenyapkan. Nowadays, as we use fossil fuels and we emit CO2 into the atmosphere, we're releasing of the order of 40 gigatons of CO2 into the atmosphere every year. That's causing the accumulation and the rise in CO2 emissions in the atmosphere. So we have to basically undo that. So it's a big scale. That involves basically developing prototypes that we can scale larger and larger and larger. Menurut Captura, tantangan terbesar bagi teknologi penyerap karbon adalah berpacu secepat mungkin untuk bisa menandingi cepatnya perubahan iklim. Upaya untuk menangkap karbon dari samudra memang tengah didorong pemerintah Amerika Serikat. Pada 2023, Badan Kelautan dan Atmosfer AS atau NOAA mengumumkan pendanaan penelitian senilai $24 juta atau 390 miliar rupiah. Dana ini disalurkan untuk mendukung 17 proyek dengan mitra dari 47 institusi. Dari Los Angeles, California, VOA. Pemirsa pernah lihat ikan kerapu raksasa nggak? Bulan Maret hingga Mei biasanya di Amerika Serikat adalah musim terbatas untuk memancing kerapu raksasa Goliath grouper yang banyak ada di Florida. Ikan ini tadinya termasuk hewan yang dilindungi, tapi oleh regulator di Florida dianggap sekarang populasinya telah cukup pulih. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington DC berikut ini. Menyelam bersama ikan kerapu terbesar di dunia, Atlantic Goliath Grouper atau kerapu Goliath Atlantik menjadi atraksi tersendiri bagi wisatawan ke negara bagian Florida. Ikan ini bisa tumbuh hingga hampir 2,5 meter. The first year we had the Goliath groupers, we didn't know what we had in store. We were totally amazed about the amount of grouper that show up to the Boynton Beach area. Tapi sejak 2023 ada yang berubah. From talking to the locals, it's actually gone down in numbers comparative over the years. The Goliath grouper has been protected since 1990 in state and federal waters. Pada 2023, Florida menerbitkan izin khusus untuk bisa menangkap Goliath grouper. The state has changed the law that a limited number of Goliath grouper can be captured. Our concern has been the dive industry has been reporting fewer and fewer fish over the last number of years, and we had an opportunity to repeat a study last year in 2022 to estimate the absolute abundance of Goliath grouper on these sites. Setiap tahunnya 200 izin diterbitkan dan berlaku hanya selama musim tangkap, yaitu awal Maret hingga akhir Mei. Ukuran yang boleh ditangkap adalah antara 61 cm hingga 91 cm. Bila tidak memenuhi syarat, ikan harus dilepas kembali dengan memastikan ikan ini tetap selamat. There's nowhere else you can have an experience with a fish that big while you're diving and being this close to it. And so really, we feel that the fish is worth a lot more alive than it is dead. Berkurangnya ikan grouper juga merugikan pelaku industri menyelam, salah satu atraksi wisata laut terbesar bagi Florida. We come out of summer really busy, and then everybody has a dip between September and October.
We don't because of the groupers. So if you take that grouper aggregation away from us, we have a huge dip in our business, and it's a pretty big impact for the boats up in Boynton Beach. Tapi menurut pantauan Komisi Perlindungan Perikanan dan Satwa Liar Florida, hanya 26 kerapu Atlantik yang ditangkap selama musim tangkap 2023 dari 200 yang diizinkan. Apakah penangkapan 26 ikan dalam setahun ini cukup signifikan untuk memukul populasi liar kerapu raksasa ini? Inilah yang sedang diteliti oleh para ahli satwa laut. Ahli satwa laut juga mencatat Goliath grouper memerlukan waktu bertahun-tahun untuk bisa tumbuh hingga 1 meter lebih. Dan perlu sedikitnya 6 tahun bagi ikan ini untuk bisa mulai bereproduksi. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. And that's it, pemirsa. Perjumpaan kita berakhir di episode Global Report kali ini. Kita jumpa lagi di episode yang baru. Tetap di YouTube VOA Indonesia. Saya Randy Wicasana pamit. Sampai jumpa.